Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin muslimat jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kembali lagi kepada kita untuk bertemu, tentunya dalam rangka berfastabiqul khairat. Duduk-duduk sejenak untuk mendengarkan nasihat-nasihat keagamaan demi menjaga kesempurnaan hidup kita, yang dengan itu akan membawakan diri kita menuju kepada sa'id fid dunya wa sa'id fil akhirat. Dunia kita dapatkan kebahagiaan, apatah lagi kita kembali kepada Allah kelak di akhirat, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan jauh lebih bahagia dibandingkan dengan dunia. Apa syaratnya? Berfastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Di antara kebaikan yang diperintahkan yaitu duduk bermajelis ilmu. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita aturkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Kesempatan kita kali ini kita akan mengkaji sedikit terkait dengan doa yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca agar kita terbebas dari kesulitan. Bahkan doa tersebut juga mengantarkan kita untuk mengalami kesembuhan dari sakit yang kita alami. Di antara doa-doa yang diajarkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Sahihain, itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dijelaskan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertimpa musibah, ya musibah apa saja, sakit dan lain sebagainya, Nabi membacakan doa La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati sab'i, wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Saya ulang supaya bisa dihafal oleh teman-teman sekalian. Nabi tatkala mendapatkan musibah, yang musibah apa saja, maka Nabi membacakan doa La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil karim. Sekali lagi supaya bisa dihafal untuk kita pahami dan kita mengerti secara bersama-sama. La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Tiada ilah, maksudnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang maha agung dan maha penyantun. Tiada ilah selain Allah, Rabb penguasa arsy yang agung. Tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, Rabb langit yang 7 lapis, Rabb bumi yang 7 lapis, dan Rabb arsy yang mulia. Maka kalau kita membaca doa ini tatkala kita mengalami kesulitan, kita mengalami dalam konteks mungkin sakit, maka insya Allah kita akan mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada dari Anas bin Malik juga meriwayatkan bahwa Nabi ketika mengalami kesusahan, Nabi membaca doa Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ini doa ini tentu ada pada zikir pagi dan petang kita. Jadi siapa yang selalu senantiasa membaca zikir pagi dan petang, insya Allah kehidupannya pasti akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Bahagia bukan berarti dia mendapatkan uang yang banyak, bukan. Dia mendapatkan mobil mewah, dia mempunyai segala fasilitas. Bahagia di sini dalam ukuran yaitu ketenangan jiwa
dan apa yang dibutuhkan selalu senantiasa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Ya, ini yang paling pendek dari doa yang tadi. Jadi mungkin bisa kita lafalkan doa ini, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Ya, wahai zat yang maha menghidupkan, wahai zat yang terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Betapa indahnya makna yang terkandung, termaktub dalam doa yang baru saja kita dengarkan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Maka hadirin, biasakan diri kita untuk membaca Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Kalau kita mau lebih detail lagi, lebih baik lagi, kita rajin untuk bagaimana kita bisa menyisihkan waktu kita berzikir pagi dan berzikir waktu petang. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kemudian dari Sa'ad bin Abi Waqqas juga menceritakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan penjelasan kepada kita, ya, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kita untuk membaca doa Zunnun, artinya doa yang dibacakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam ketika di dalam perut ikan paus. Ini juga salah satu doa yang ketika kita baca, maka kita akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan yang kita alami. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan bagusnya lagi jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, doa ini diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Ya. Quran surat Al-Anbiya ayat 87 menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Yunus alaihi salam ketika ditelan oleh ikan paus dan tatkala waktu itu berada di dalam perut ikan paus, maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah dengan doanya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi merendahkan diri kita di hadapan Allah terhadap doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan apabila seorang muslim ya dia berdoa dengan doa tersebut ketika ia mendapatkan suatu masalah, niscaya Allah akan mengabulkan permohonannya terkait masalah yang dia dapatkan. Lantas sebelum dia berdoa yang lain-lain, dia berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu mengamalkan 3 doa tersebut ya. Dan tentu kalau ditanya masih banyak doa yang dibaca Nabi, masih. Namun di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita hanya mengutip 3 doa khusus dari Nabi SAW, dan itu sudah mewakilkan doa-doa yang lain yang kalau kita bisa membacanya dalam keadaan kondisi kita dalam kesusahan ataupun kita dalam mengalami sakit, maka insya Allah semua akan memberikan manfaat kepada diri kita. Artinya sakit kita akan disembuhkan oleh Allah, kesulitan kita pun akan dibuat mudah untuk bisa terselesaikan masalah-masalah yang kita alami. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.